Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sinetiara, NIM 180601449, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan saya dalam pembuatan video saya kali ini adalah sebagai tugas metodologi penelitian bab kedua saya. Dalam bab 2 ini, saya akan menjelaskan tentang kajian teori, kerangka konseptual, dan hipotesis. Seperti yang kita ketahui, judul yang akan saya jelaskan yaitu analisis kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Bali. Kita masuk saja ke kajian teori. Yang pertama ada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas. Objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan pelaksanaan di daerah harus diatur dengan peraturan daerah. Dan pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan di luar yang telah ditentukan dalam perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 286 ayat kedua. Dengan bunyi, peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi pemerintah daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan daerah sesuai pasal 58 ayat pertama Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 128 ayat 3. Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yakni retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan parkir jalan umum, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi jenis usaha terdiri dari retribusi terminal dan retribusi rumah potong hewan, sedangkan retribusi perizinan tertentu terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin keramaian, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan, retribusi perpindahan kendaraan bermotor, dan retribusi izin pencarian kerja. Alasan penelitian memilih seluruh kabupaten atau provinsi Bali sebagai objek penelitian karena kabupaten atau kota di Provinsi Bali memiliki berbagai macam budaya dan ciri khas tertentu di setiap kabupatennya. Hal inilah yang menjadi tiap kabupaten atau kota di Provinsi Bali memiliki cakupan banyak kawasan-kawasan wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang cukup besar, yang salah satunya bersumber dari sektor perdagangan dan pajak lainnya yang terkait dengan pajak daerah. Selain itu, setiap tahunnya penerima pajak dan retribusi daerah tidak sama kontribusi berpengaruh terhadap PAD. Maka, untuk menunjang hal di atas, diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang baru, dan memperbaiki pendapatan masyarakat. Karena, dengan hal tersebut akan menciptakan peningkatan penerimaan atau pendapatan daerah itu sendiri yang didukung oleh faktor ekonomi. Baiklah, kita masuk ke kontribusi sektor pariwisata terhadap Provinsi Bali. Pariwisata merupakan sektor andalan bagi perekonomian Bali dan secara nasional Bali merupakan barometer bagi kemajuan pariwisata di Indonesia. Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dan berperan dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Cohen tahun 1944, Spiley tahun 1987, serta Muljadi tahun 2012, yaitu memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha di sektor formal dan informal, peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan daerah melalui berbagai pajak dan retribusi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan pembangunan dalam wisata tertarik untuk mengunjungi kelurahan Ubu Bali karena memiliki panorama alam yang sangat indah, adat istiadat, dan budaya yang unik beserta iklim dan cuaca kesenian, sejarah, makanya keramahan dan masyarakat kemampuan. Hal ini tercermin dalam berbagai upacara ritual yang datang setiap tahunnya maupun setiap 6 bulan sebagai pencerminan setiap dan tingkat laku keagamaan.
Di samping itu, pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan budaya dan bangsa, memperkenalkan produk-produk wisata seperti kekayaan dan keunikan alam, laut, museum, seni, dan tradisi kekayaan dan alat yang efektif bagi pelestarian lingkungan alam dan seni budaya tradisional. Menurut Mill dalam bukunya The Tourist International Business menyatakan bahwa pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat meningkatkan taraf hidup memiliki keuntungan secara ekonomi yang di bawah kawasan tersebut. Sedangkan perluasan kesempatan berusaha misalkan penambahan hotel, restoran, kafe, usaha dalam bidang hiburan, perusahaan travel, barang cenderamata, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Dengan berkembangnya usaha ekonomi kepariwisataan tersebut, maka akan dapat sendirinya membuka peluang kesempatan kerja di sektor tersebut, pada akhirnya dapat memberikan peningkatan pendapatan masyarakat itu sendiri. Baiklah, kita masuk ke dampak sektor pariwisata terhadap PDRB di Bali. Kusmadi tahun 2000 menyatakan pariwisata dapat dilihat sebagai suatu kegiatan melakukan perjalanan dari rumah dengan maksud tidak melakukan usaha atau bersantai, sehingga membutuhkan tempat atau persinggahan sementara, bahwa ketersediaan hotel dan kemudahan untuk mendapatkan akan memberikan kepuasan bagi wisata di daerah Ubud, Bali, sehingga dibutuhkannya kemudahan untuk wisatawan, dimaksud dengan sarana kepariwisataan yang dapat memberikan pelayanan pada wisata baik secara langsung maupun tidak langsung, dan hidup serta di kehidupan banyak bergantung kepada kedatangan wisatawan. Terdapat 3 bagian yang penting dari sarana pariwisata. Yang pertama, sarana pokok kepariwisataan seperti main tourist superstructure. Yang kedua, sarana pelengkap kepariwisataan submitting tourist structure. Yang ketiga, sarana penunjang kepariwisataan yaitu supporting tourist superstructure. Seperti yang dikutip, nilai PDRB Bali secara harga berlaku maupun harga konstan pada triwulan ke-4 tahun 2013 menunjukkan bahwa sektor perdagangan hotel dan pariwisata (PHR) masih menjadi sektor andalan dengan nilai tambah yakni 7,35 triliun untuk harga yang berlaku. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Untuk melihat keuntungan pariwisata serta ekonomi, maka dapat dilihat jumlah wisata, rata-rata belanja wisatawan yang berkunjung di daerah Bali. Jumlah kunjungan dan pengeluaran wisatawan dapat meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, dibuktikan dengan meningkatnya yang dilakukan oleh Fajriyah dalam penelitiannya yang berjudul Jumlah Wisatawan Lama Tinggal dan Pengeluaran Terhadap Produk Domestik Bruto. Baiklah, kita masuk ke variabel dalam penelitian saya ini. Penelitian saya ini variabelnya adalah variabel endogen. Dalam penelitian saya pendapatan asli atau PAD dan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerah itu sendiri, sebab segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah tersendiri, dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam mengukur kinerja perekonomian di suatu negara, terutama untuk menganalisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi yang telah dilaksanakan suatu daerah meningkatkan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejumlah mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan pada periode tertentu. Baiklah, kita masuk ke keterkaitan antara variabel dan penelitian. Yang pertama ada hubungan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam mengukur kinerja perekonomian di suatu negara, terutama untuk menganalisis tentang hasil pertumbuhan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara atau suatu daerah. Beberapa argumen melihat keterkaitan antara wisata dan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada dampak ekonomi makro dan pariwisata itu, yaitu yang pertama, pariwisata memiliki dampak langsung terhadap perekonomian antara lain terhadap penciptaan lapangan kerja, retribusi pendapatan, dan penguatan neraca pembayaran. Belanja turis sebagai bentuk alternatif dan ekspor pemberian kontribusi berupa penerimaan devisa dan pendapatan yang diperoleh oleh ekspansi pariwisata itu. Yang kedua, efek stimulasi.
terhadap pasar produk tertentu, sektor pemerintah, pajak, dan efek imitasi terhadap komunitas. Salah satu manfaat bagi komunitas lokal yang diharapkan dari pariwisata adalah kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama peningkatan pendapatan dan pekerjaan baru di daerah, pelaku bisnis di daerah tertentu, dan memperoleh manfaat secara langsung belanjanya turis. Kedua adalah keterkaitan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bali. Pengeluaran wisata dapat berupa akomodasi, konsumsi makanan, angkutan wisata, atau jasa-jasa lainnya. Permintaan langsung wisatawan dapat digunakan untuk melihat kontribusi wisata terhadap PDRBS, sedangkan dalam SARI 2013, sumber keuangan daerah yang utama adalah pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, para wisata dalam melakukan aktivitas wisata tidak bisa lepas dari kegiatan, yaitu keindahan, melihat atraksi-atraksi yang ada di daerah tujuan wisata itu. Tentunya hal ini tidak terlepas dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan. Dalam hal ini, tentunya kita tidak bisa lepas yang namanya souvenir dan juga kuliner daerah yang dikunjungi oleh wisatawan. Masa depan pariwisata di Bali dapat diantisipasi dalam beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dari sisi perekonomian, Bali masih baik dalam sektor pariwisata. Tingkat pertumbuhan GDP telah berpindah pada peran sektor pariwisata di dalam area kontributor pendapatan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 menyebutkan pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan wisata. Dengan demikian, pariwisata meliputi yang pertama, sebuah kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata, yang kedua, pengusaha objek yang daya tarik wisata, yang ketiga, pengusaha jasa yang sarana pariwisata. Untuk mengukur pengaruh pariwisata terhadap perekonomian suatu daerah atau wilayah dapat dilakukan melalui pendekatan pengeluaran wisatawan dan pendekatan pariwisata wisatawan turis terhadap barang dan jasa investasi bagi para investor. Selanjutnya kita masuk ke penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan penelitian sebagai gambaran secara garis besar bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan peneliti antara lain yang pertama, Kristi Mulia Purnama Trimurti, peranan sektor pariwisata dalam perekonomian Provinsi Bali. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa peran sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Bali. Yang kedua, Nikomang Widya Stuti, pengaruh sektor pariwisata terhadap kinerja keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten kota di Provinsi Bali. Di dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa sumber utama keuangan daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah atau PAD. Kita masuk ke kerangka konseptual. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel endogen, yaitu pendapatan asli daerah yang dilambangkan dengan Y1, pertumbuhan ekonomi Y2. Namun, variabel eksogen dalam penelitian saya ini adalah pariwisata atau X1, yang mana variabel X1 berpengaruh secara langsung terhadap variabel Y1 dan Y2. Hipotesis dalam penelitian saya ini yaitu sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap PAD Bali dan sektor pariwisata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dengan keterbatasan kata-kata saya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.